Nah, di video kesempatan sore hari ini saya akan informasikan mengenai sebuah tutorial perawatan tanaman durian yang baru ditanam di lahan kebun, sahabat tani. Karena ini biar bagaimanapun juga di lahan kebun belum adaptif kalau usia tanam baru 1 minggu. Ini untuk varietas durian Oce. Baik apapun itu varietasnya ya, sahabat tani. Makanya dari itu Rudian ngambil inisiatif untuk melakukan pencegahan atau pelindungan pada tanaman durian yang baru ditanam di lahan kebun ini. Karena sebelumnya lahan ini juga belum ada apa-apanya, bekas lahan jati, sahabat tani. Rudian tanam dengan tanaman duri hitam dengan ukuran 1 meter up. Iya, jadi bukan untuk durian ini saja yang baru ditanam, melainkan keseluruhan. Jadi Rudian begitu aplikasikan pestisida ke tanaman durian ini, yang sebelumnya nempel hama penyakitnya di tanaman durian ini, jangan sampai menyebar ke tanaman durian yang tidak disemprot, kan begitu. Untuk perlindungan wajar ya, karena perlindungan di sini sangat dipentingkan daripada mengobati, mencegah itu jauh lebih baik biar bagaimanapun juga. Maka dari itu Rudian ngambil inisiatif di sore hari ini, setelah terbitnya matahari waktu Indonesia Barat, Rudian lakukan penyemprotan pestisida seperti fungi, insek, dan nutrisi daunnya. Rudian pakai Bivolan untuk antrakolnya sebagai fungisida, dan bahan racun kimia serangkanya yaitu decis Rudian pakai ya, masing-masing dosis yang dicampurkan ke 14 liter tangki itu sekitar 9 sendok makan saja untuk antrakol. Decis 1 tutup botolnya, dan Bivolan 1 tutup botolnya, sahabat tadi ya, sekitar berapa mili ya gitu, tidak sampai ya, kurang lebih 10 mili gitu. Alhamdulillah, jangan sampai terlalu berlebihan juga, nanti dia kebanyakan nitrogen malah lemas. Nah, kalau tanaman duri hitam, apapun itu tanamannya baru ditanam, jika dibantu dengan nutrisi daun, sekaligus melakukan pencegahan hamanya, serangan daripada hama penyakit, biasanya pohon durian ini sangat cepat sekali pertumbuhannya, sahabat tani. Karena klorofil pada daunnya juga, stomata pada daunnya juga sangat membutuhkan sekali vitamin-vitamin dari nutrisi daun itu sendiri, sahabat tani. Makanya jangan sampai bosan untuk terus melakukan perawatan. Untuk interval perawatannya, penyemprotannya lakukan selagi dia membutuhkan keadaannya, lakukan setiap 2 minggu 1 kali, itu untuk batas minimal selagi ada. Kecuali ya keadaannya bagus, baik-baik saja, tidak usah ya. Dan kalau memang ada tanda-tanda mau diserang sama penyakit atau dia mau sakit, harus segera kita ngambil inisiatif, kan begitu. Jadi cara saya seperti ini, sahabat tani. Durian baru ditanam, mau tidak mau harus melakukan perlindungan pada tanaman durian itu sendiri, karena sebelumnya tanaman durian ini dikarantina di tempat yang baik-baik saja, di tempat yang aman-aman saja, tidak ada tantangan apapun, tidak ada serangan hama penyakit apapun. Beda dengan halnya setelah kita ditanam di kebun, dia harus mandiri, dia di lingkungan yang banyak hama penyakit. Ini jauh dari rumah, karena ini lahan kebun, sumber penyakit, hama penyakit di sini sangat banyak, terutama banyak pohon-pohon yang lainnya. Jangan sampai serang juga, karena biar bagaimanapun di kebun ini banyak paparan sinar matahari terhalang oleh tanaman pohon-pohon tanaman yang lainnya di kebun tetangga, kan gitu. Jadi penetrasi sinar matahari juga sangat jangan sampai terganggu, dan hama-hama penyakit dari kebun orang menyebar ke tanaman durian saya di sini, sahabat tani. Makanya Rudian langsung ambil inisiatif untuk melakukan penyemprotan pestisida, insek, fungi, dan nutrisi daun. Begitu, sahabat tani. Semua di sini yang baru ditanam, termasuk yang di bawah, yang kemarin 1 minggu juga Rudian tanam 3 hari, dan ada yang 2 hari, bahkan ada yang kemarin Rudian tanam disemprot juga.
Ya, dicegah juga, jangan sampai sudah terpapar baru kita menyesal. Jangan sampai seperti itu sahabat tani. Maka dari itu lakukan penyemprotan sampai dengan tuntas semuanya, lakukan terus supaya tanaman durian tetap sehat, adaptif ketika nanti tanaman durian ini sampai usia generatif. Ingat, tanaman durian ini bukan berarti waktu tanam saja dia dibutuhkan perawatan insek maupun pestisida dan fungisida, tetapi sampai dengan masa generatif supaya nilai produktivitas kualitas buahnya itu sendiri jauh lebih baik sahabat tani. Ya, maka lakukanlah seperti ini. Jangan sampai tidak sama sekali, kecuali ditanam dekat rumah ya. Dekat rumah itu biasanya hama kurang. Ya, kurang ya. Interaksi hama tuh kurang kalau dekat-dekat rumah. Bisa dibandingkan pohon-pohon mangga yang di kebun dekat-dekat rumah itu kualitasnya juga beda ya. Itu mengenai kualitas. Ya, daripada dia banyak larva kalau yang di kebun itu. Karena di kebun itu hama penyakit bukan di kebun kita saja, tapi di kebun orang ya. Di kebun orang banyak hama penyakit, akhirnya menyebar ke tanaman di kebun kita kan. Itu makanya kita jaga dari sekarang. Terus jaga. Dan supaya kita cepat besar juga, lakukan terus pemupukan yang rutin, dan ini nanti akan saya pupuk setelah 40 hari masa tanam. Akan saya pupuk sahabat tani tanaman durian ini, karena kemarin dicampur dengan organik dengan ini media tanam, dengan ini itu apa namanya, daun bambu yang sudah menjadi humus, kemudian tanam di dalam lubang tanamnya. Dan semoga tanaman durian ini sama cepat besar adaptifnya dengan tanaman durian yang satunya. Bagi rudian ini tinggi enggak, pendek enggak ya. Kalau 1 meter af ini tujuannya ini kan belakangan ditanam supaya seragam dengan tanaman durian yang lainnya. Yang pertama ditanam di lahan ini, yang lebih duluan ditanam di lahan ini. Gitu. Lakukan terus penyemprotan, perawatan baik musim hujan maupun musim kemarau. Untuk terus melakukan perawatan, jangan melihat cuaca. Jangan mentang-mentang tidak ada hujan, sudah biarin aja, nggak usah dipupuk atau diberi pupuk daun ya, ataupun perawatan. Justru pemupukan itu kalau musim kemarau lakukan dengan pupuk organik cair ya, organik cair yang sifat konsentratnya jauh lebih cepat diserapnya oleh akar tanaman durian, dan sekaligus melakukan penyiraman. Itu seperti itu ya. Dari musim hujan juga boleh dipupuk dengan pupuk NPK sintetik, boleh pupuk kimia sintetik, itu pupuk yang lainnya juga nggak masalah. Yang penting jangan sampai drainasinya buruk. Itu saja. Jadi Rudian tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dari sini Rudian berbagi sharing sesuai dengan pengalaman saya sendiri sahabat tani. Oke ya, baik, terima kasih sahabat tani bagi yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi tanaman durian yang ditanam bukan hanya ini saja. Untuk 1 minggu ini tanaman durian yang lainnya juga, duri hitam, varietasnya banyak yang ditanam. Selain ini juga ada yang lainnya juga sahabat tani. Ya, nanti untuk interval penyemprotannya seperti yang Rudian tadi bilang akan 2 minggu. 2 minggu berikutnya akan Rudian kasih juga pupuk daun pada tanaman durian ini. Ya, sampai tanaman durian ini benar-benar adaptif di lahan ini, betul-betul sehat, sampai dia betul-betul besar dan cepat berbuahnya begitu sahabat tani. Baik, terima kasih sahabat tani yang sudah menyaksikan, dan Rudian harus bertolak dari kebun ini karena sebentar lagi waktu sudah mau gelap dan Rudian harus segera bersih-bersih untuk mandi dan isi perut dan ke masjid. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.